المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang penuh barokah ini. Pada saat ini saya berada di Masjid Al-Muhajirin atau bertepatan dengan hari Ahad tanggal 15 Agustus 2021, dan pada saat ini sedang berlangsung acara peresmian renovasi pembangunan Masjid Al-Muhajirin. Untuk lebih lanjut, marilah kita ke acaranya. Yang terhormat aparat lingkungan kita, Pak RW 15 Pak Didi dan Pak RW 16 Pak Taufik. Mengabulkan apa yang kita minta dengan doa ini, maka kita akan peresmian mengalami ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا مجيب السائلين. Bagaimana pendapat atau tanggapan Bapak tentang pada acara peresmian renovasi Masjid Al-Muhajirin? Ya, saya tentunya bersyukur ya, termasuk dalam bagian ya, artinya saksi sejarah kita merenovasi Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan dari mulai perencanaan sampai pada nanti finishing berjalan dengan lancar. Tentunya lancar itu perlu dengan adanya kekompakan semua tim ya, dari atas maupun sampai ke bawahnya ya, sampai selesai. Ketika semua kendala itu ada, tapi dengan komunikasi yang lancar tentunya bisa kita selesaikan. Intinya saya berharap semua tim ini kompak dalam rangka kita punya kegiatan
punya perencanaan untuk merenovasi masjid untuk kenyamanan beribadah warga sekitar Chandra yang memang sudah memerlukan perluasan sarana masjid ini, seperti itu. Lalu bagaimana kesan dan pesan Bapak? Ya, kesan saya intinya saya lihat bahwa memang sudah ada modal kekompakan itu. Ya, pesan saya terus dijaga kekompakannya, ya. Jadi apa yang sudah direncanakan, ya ketika dengan modal kekompakan pasti kita hakul yakin pasti semuanya akan terselesaikan. Walaupun mungkin ya masih banyak kekurangan kaitan mungkin dana atau yang lain-lain, itu pasti ada jalan keluarnya. Kedepannya kita hakul yakin bahwa untuk kepentingan masjid ini pasti selalu ada jalan untuk kaitan dengan pengumpulan dana, ya seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya untuk harapan Bapak ke depannya kepada Masjid Al-Muhajirin atau warga sekitarnya itu bagaimana, Pak? Ya, harapan saya masjid ini adalah ya untuk kegiatan pemberdayaan umat selain untuk peribadahan, ya. Jadi masjid, kita kembali ke konsep masjid pada zaman Rasulullah, bahwa masjid itu adalah pusat peradaban, ya. Ketika di sini sudah terbentuk peradaban-peradaban, ya, kaitan dengan pemberdayaan umat, tentunya mudah-mudahan yang sekelilingnya dan juga bisa bermanfaat untuk di luar lingkungan masjid juga, seperti itu. Ya, baik, terima kasih, Pak. Ya. Baiklah pemirsa, di samping saya ada Bapak Haji Mas Hudi sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Muhajirin. Untuk lebih lanjut, marilah kita tanyakan kepada beliau. Bagaimana pendapat atau tanggapan Bapak tentang renovasi rencana renovasi Al-Muhajirin? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bersama, memang Yayasan Masjid Al-Muhajirin pada kesempatan yang lalu merencanakan ingin merenovasi Masjid Al-Muhajirin yang sekarang memang sudah tidak menampung lagi kapasitas untuk jamaahnya. Maka dengan keterbatasan tanah yang kita miliki, terpaksa kita meningkatkan lantai ruang masjid bagian belakang jadi lantai 2. Jadi nanti masjid ada masjid utama di depan dan masjid yang di belakang jadi 2 lantai, sehingga kapasitasnya bisa mencukupi kebutuhan. Terutama di saat Idul Fitri, Idul Adha, jamaah Al-Muhajirin yaitu dari perumahan Chandra Indah dan sekitarnya ini kurang menampung isinya. Maka ini upaya dari pengurus untuk menampung jumlah itu bisa tercukupi. Satu-satunya jalan adalah memang harus menaikkan masjid yang bagian belakang. Dan ini alhamdulillah sudah kita mulai pekerjaan mulai hari ini. Konstruksi sudah disiapkan dan mudah-mudahan tidak terlalu lama, paling lama 1 tahun pembangunan ini sudah bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Lalu menurut Bapak bagaimana tanggapan atau kesan dan pesan untuk Masjid Al-Muhajirin ini atau warga sekitarnya? Ya, warga tentu sangat berharap supaya bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan khusyuk. Itu juga harus tersedia fasilitas yang memadai, yang mencukupi. Selama ini banyak orang-orang jamaah Masjid Al-Muhajirin itu kalau sholat, bahkan sholat Jumatan saja kadang-kadang di luar. Apalagi sholat Idul Fitri atau Adha sampai sholat di tengah-tengah jalan. Itu nanti dengan adanya ini akan menjadi lebih baik pelaksanaan ibadah, dan semua tentu sangat bangga bahwa masjid bisa memenuhi syarat representatif untuk ibadah. Saya kira itu. Oke pemirsa, di samping saya ada Pak Haji Trijoko sebagai Ketua Tim Pembangunan Renovasi Masjid Al-Muhajirin. Untuk lebih lanjut kita tanyakan kepada beliau. Kalau menurut Bapak, tanggapan Bapak tentang acara ini bagaimana Pak? Hari ini merupakan tonggak sejarah bagi masjid kita Al-Muhajirin, bahwa masjid kita bagian belakang akan direnovasi karena
memang sudah tidak layak ya masjid kita secara keseluruhan untuk menampung seluruh jamaah. Oleh karena itu dengan adanya renovasi nanti kita jadikan 2 tingkat, maka akan bisa menampung insya Allah jemaah yang lebih banyak. Dan rencana renovasi masjid ini akan kita laksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu mengerjakan fondasi dan struktur yang kita mulai pada hari ini, dan insya Allah akan selesai dalam bulan Desember atau Januari. Dan selanjutnya mulai tahun depan akan kita lakukan pekerjaan tahap kedua, yaitu finishing dan lain sebagainya, yang insya Allah kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan akan selesai secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Baiklah, itu dari pendapat dari Pak Tri Joko. Untuk lebih lanjut, kita lanjutkan ke sesi acara berikutnya. Oke pemirsa, di samping saya kita bersama Ketua Tukang pada proyek renovasi Masjid Al-Muhajirin. Untuk lebih lanjut kita tanyakan kepada beliau. Mohon maaf terlebih dahulu, dengan nama siapa Pak? Nama saya Martin. Martin ya. Lalu pada saat ini sedang melakukan apa Pak pada pembangunan saat ini? Ini kita lagi publikasi baja ya, baja gitu. Oke. Lalu seperti yang kita ketahui, untuk bekerja di Masjid Al-Muhajirin ini tukangnya ada berapa keseluruhannya gitu? Ini kita tuh saat ini kita memakai pekerja 8 orang sementara ya, karena kita cuma publikasi aja dulu gitu, jadi nggak memerlukan orang banyak gitu. Tidak terlalu memerlukan orang banyak. Iya, cuma 8 orang cukup lah gitu. Iya. Lalu pada sudah berapa lama Bapak bekerja menjadi tukang selama ini, atau sudah berpengalaman? Ya kalau dibilang pengalaman sih belum gitu kan, karena saya kan cuma sekedar bisa gitu. Iya. Cuma sekedar bisa menguasai ilmu ini gitu, ilmu perbajaan gitu. Lalu perkiraan Bapak ini pada proyek ini kira-kira selesainya kapan Pak, atau bisa itu Pak? Ini untuk publikasi paling butuh 3 mingguan lah gitu. Kita kan sementara nunggu sipilnya dulu gitu. Nungguin sipil, nah kita kan paling 3 mingguan lah kita publikasi bajanya gitu. Apakah ada kesulitan atau kemudahan yang bisa Bapak dapatkan pada renovasi Al-Muhajirin ini? Ya Apakah kalau ada? Ya. Pertama kesenangannya dulu Pak. Ya, kalau kesenangan kita ya alhamdulillah dapat pekerjaan di sini, karena kita kan namanya juga orang terkadang sibuk. Iya. Namanya beribadah gitu, karena kita kan ini di masjid gitu lah. Untuk kawan-kawan kita senanglah kita karena ini kerja di masjid, karena kita ada waktu untuk beribadah gitu. Senang itu jalan senangnya. Kalau ada gitu. waktu sholat ya langsung sholat. Gitu. Lalu suka dan dukanya Pak, apakah gimana menurut Bapak kalau suka? Kalau suka dan duka namanya juga di proyek ya Mas ya. Jadi banyak gitu ya, senangnya kalau habis gajian gitu loh kan, banyak duit jajan gitu kan, makan-makan di warung kan enak. Nah susahnya kalau Mandora belum ngirimin duit gitu buat makan, nah itu susahnya gitu. Iya gitu. Lalu harapan kedepannya Bapak ini untuk pada proyek Masjid Al-Muhajirin ini harapannya bagaimana Pak? Harapan untuk masjid atau warga sekitarnya? Kalau harapan saya semoga yang kita bangun ini bermanfaat bagi seluruh umat manusia gitu kan, yang ada di sekitar sini gitu. Ya. Baik, terima kasih atas tanggapan Bapak. Ya. Baiklah pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara, baik itu ketua masjid, ketua dewan yayasan ataupun Pak Lurah sudah meninggalkan Masjid Al-Muhajirin.
Saya pribadi atas nama Nur Muhammad Jihad, bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para pemirsa, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا